Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Mantan Presiden Joko Widodo atau para pemujanya itu lebih senang memanggilnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo tampaknya bisa kembali tidur nyenyak dan tenang. Untuk sementara ini dia tidak akan kembali terganggu mimpi-mimpi buruk. Warisan utamanya yakni ibu kota Nusantara itu akan menjadi proyek mangkrak. Presiden Prabowo baru saja menetapkan 77 proyek strategis nasional untuk tahun 2025 dan 2029. Salah satunya adalah IKN. Dengan menetapkan IKN sebagai PSN yang ini tentu saja akan didanai oleh APBN, Prabowo tampaknya ingin memberikan jaminan sekaligus kepastian kepada Jokowi bahwa proyek yang menjadi obsesi terbesarnya itu dipastikan dilanjutkan. Apa saya menyebutkan ini pakai APBN kan, walaupun skemanya tadi tidak sepenuhnya dari APBN, kan faktanya sekarang ini yang digunakan semua dari APBN ya. Sebelumnya kan Presiden Prabowo itu juga sudah memerintahkan kepada para pembantunya untuk memastikan IKN ini sudah bisa menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Selain memastikan pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dengan masuknya IKN ke PSN, dari 77 PSN yang tanda tangannya atau diteken oleh Presiden Prabowo itu 48 diantaranya adalah PSN dari kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Nah ini kan artinya Pak Jokowi akan terus hadir ya setidaknya dalam 48 proyek itu kalau semua beres di eranya Pak Prabowo. Jadi ini sekaligus macam pembuktian ya dari berbagai pernyataan Pak Prabowo sebelumnya bahwa pemerintahannya itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Atau ya bisa kita sebut sebagai 3 periode pemerintahan Jokowi dengan karena ini kan selain Pak Prabowo sendiri menyatakan itu kan di situ ada anaknya Pak Jokowi yakni Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden. Sekarang kan jadi paham ya mengapa Pak Prabowo berteriak hidup Jokowi ya. Itu bukan hanya teriakan, ini langsung langkah-langkah konkret ya. Penetapan 77 proyek strategis nasional itu direken pada tanggal 10 Februari 2025. Ini melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Dan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 itu PSN itu mencakup berbagai proyek yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan nasional. Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi gratis, proyek swasembada pangan, energi dan air, proyek hilirisasi industri, proyek pembangunan manusia, dan proyek IKN sebagai PSN lanjutan. Dari 77 PSN ditetapkan 48 adalah proyek lanjutan atau carry over dari periode sebelumnya, dan IKN itu termasuk di dalam yang carry over ini. Jadi seperti saya sebutkan, karena Pak Prabowo sendiri yang sebelumnya sudah memerintahkan kepada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy untuk dipastikan bahwa setiap kali ada proyek-proyek yang di inisiatifnya itu atau ya sudah mulai dibangun pada eranya Pak Jokowi dan kemudian pembangunannya beres di eranya Pak Prabowo, ya Pak Jokowi itu harus dihadirkan. PSN ini, yang PSN yang 77 PSN ini selama 5 tahun ke depan itu dibagi dalam beberapa poin. Pertama tadi yang saya sebutkan program utama makan gizi gratis ini paling utama, kemudian program swasembada pangan tadi, itu energi dan lain-lain tadi itu ya. Nah, dari 77 proyek tadi itu hampir separuhnya itu melibatkan swasta. Ada yang berupa kerjasama swasta dengan pemerintah dan ada yang murni swasta. Dengan ditetapkannya IKN sebagai PSN, berarti ini kan nanti diharapkan pembangunan kota baru itu dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting ini ya untuk memastikan IKN dapat menjadi ibu kota yang modern, berkelanjutan dan layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau sudah jadi PSN itu semua regulasi-regulasi itu harus mendukung itu ya. Kalau yang sudah ada diperkuat, kalau yang belum ada ya harus diadakan. Itu memang PSN seperti itu. Pokoknya all out termasuk risiko-risiko politik dan risiko hukum gitu ya. Makanya kalau ada swasta yang diberikan PSN, wah ya kejadiannya seperti ini. Pantai Indah Kapuk 2 itu ya bisa semena-mena seperti itu ya. Oke, tapi kita fokuslah ya soal IKN ini. Kelanjutan pembangunan IKN itu kan sempat menjadi spekulasi dan banyak yang menilai ini bakal mangkrak.
gimana nggak mangkrak ya, karena Menteri PU Dodi Hanggodo pada waktu bulan Februari lalu ya ditanya oleh wartawan soal bagaimana progres dari kelanjutan IKN, dia menyatakan progres apa karena anggarannya diblokir oleh Menteri Keuangan. Ini mungkin karena kesel ya, terus dia kemudian nyebut bahwa yang aman itu yang progres itu adalah anggaran makan siang untuk menteri. Tapi kan sesungguhnya waktu itu ya pemangkasan dan pemblokiran itu bukan hanya untuk IKN gitu ya. Nah, tetapi kalau soal IKN ini bukan hanya soal anggarannya diblokir, tapi Menteri Menpan RB yang bertugas untuk memindahkan ASN ke ibu kota negara baru itu juga berkali-kali menunda pemindahannya itu. Ganti menteri juga tetap aja ditunda ya. Dan terakhir itu kan sampai waktu yang tidak ditentukan. Soal pemindahan ini memang maju mundur ya. Setelah beberapa kali penundaan itu terakhir ditetapkan para ASN itu akan pindah pada bulan Januari tahun 2025. Kemudian ditunda lagi. Yang terakhir pemindahan akan dilakukan pada bulan April setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Namun ternyata kemudian ditunda lagi sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi dari sini kelihatan sekali ya, memang ini sangat dipaksakan gitu. Nah, kalau soal anggaran, Otorita IKN ini berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2005-2029 itu dianggarkan 48,8 triliun. Dan anggaran itu akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun selama tahun 2022 sampai 2024 serta meneruskan paket-paket pekerjaan baru lainnya. Namun setelah Presiden Prabowo menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, ini yang berdampak pada pemangkasan anggaran, semua ini badan kementerian itu terkena. Otorita IKN yang juga nempel di Kementerian PU juga terkena dampaknya. Anggaran Otorita IKN itu dipangkas 1,5 triliun. Tapi pada waktu itu kata menteri, bukan menteri lagi ya, sekarang dia adalah Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono, yang sebelumnya adalah Menteri PUPR yang ngurusi pembangunan IKN ini. Kendati anggarannya dipangkas sampai 1,5 triliun, tapi pegawainya tetap mulai masuk dan bekerja. Pagu awal Otorita IKN itu sebelum efisiensi untuk tahun 2025 itu sebesar 6,39 triliun. Dan selain dipangkas 1,5 triliun, itu kan masih dipotong lagi belanja atau dikurangi belanja pegawai. Ini atau gaji untuk pegawai 199,9 miliar. 98 miliar ya, 199,98 miliar tepatnya itu. Nah, karena dikurangi pemangkasan 1,5 triliun dan dikurangi kemudian belanja pegawai atau gaji pegawai yang hampir 200 miliar, jadi pagu yang dapat digunakan sebesar 5,04 triliun. Itu kata Basuki Hadi Mulyono dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2025 lalu. Anda pasti bertanya-tanya ya, mengapa Pak Prabowo tetap memaksakan melanjutkan pembangunan IKN di tengah keterbatasan anggaran, bahkan sampai harus melakukan pemangkasan gitu ya. Kan ini betul-betul jadi tanda tanya. Seberapa sih urgensinya kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari para ekonom, dan itu memang nggak ada urgensinya. Bahkan tim ekonomi Pak Prabowo sendiri, yakni Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga kakak ipar Pak Prabowo, itu kan sudah jauh-jauh hari bilang bahwa kalau harus pilih makan siang gratis dengan IKN, dia pasti lebih memilih makan siang gratis. Dari sini kan sebenarnya udah sinyal bahwa ini tidak layak untuk dilanjutkan pembangunannya. Seperti itu kan sebenarnya sinyal yang bisa kita tangkap gitu. Karena ya kondisi perekonomian kita tidak memungkinkan. Saya pernah bertemu seorang mantan petinggi negara, katanya dia sempat berbicara dengan Pak Prabowo di forum Qatar Economic Forum pada bulan Mei tahun 2024. Saat itu Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, namun sudah dipastikan memenangkan Pilpres 2024. Dan Pak Prabowo, kata si pejabat ini, mantan pejabat maksud saya, mengaku kalau toh dia terpilih sampai 2 periode, maka dia juga tidak akan pindah ke Otorita IKN, ke ibu kota IKN. Nah, sekarang Pak Prabowo memerintahkan para pembantunya tahun 2028 itu jadi ibu kota politik, yang tadinya saya pikir hanya basa-basi aja. Artinya kan ini Pak Prabowo juga harus bersiap pindah ke sana pada tahun 2028. Sekarang malah ditetapkan IKN sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dengan menetapkan sebagai proyek strategis nasional, berarti pemerintah Prabowo akan all out dong menyelesaikan pembangunan sampai tenggat waktu terdekat tahun 2028. Keputusan ini ya menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah, terutama dari konsekuensi anggaran.
skema pembiayaan IKN sebesar 466 triliun semula kan direncanakan hanya 20% dari APBN dan 80%-nya dari investor swasta, baik berasal dalam dan luar negeri. Sampai Pak Jokowi hengkang dari jabatannya sebagai presiden selama 2 periode, ternyata investor yang sebelumnya dia sebut-sebut membludak, oversubscribe, ternyata nihil, alias omong doang. Dan ini waktu itu yang membocorkannya adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jokowi ini rupanya sempat mencoba mengelabui publik dengan memaksa para Taipan itu melakukan groundbreaking. Pada waktu itu kan ada 10 Taipan yang tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan, pemilik Agung Sedayu Group itu, yang berkomitmen untuk menggelontorkan atau untuk berinvestasi 50 triliun di otorita IKN. Tapi seperti sudah sama-sama kita ketahui, ternyata kan Aguan itu melakukan hanya untuk menyelamatkan wajah Jokowi. Itu pengakuan dia loh ya. Waktu itu sempat bikin geger. Nah, ternyata kemudian setelah Jokowi lengser, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Perumahan Marwarar Sirait, itu ternyata nggak ada yang dilanjutkan pembangunan groundbreaking itu. Jangan lupa ya, Marwarar ini kan sebelumnya dia adalah karyawan dari Aguan. Ya, jadi dia kalau ngomong seperti itu ya pasti bener adanya lah ya.